kiprah Pak Rudi dari seorang grassroots di PDIP begitu Pak ya, kader yang dari bawah sekali, terus dipercaya menjadi seorang wali kota, ketua PDIP di Solo yang terkenal sebagai kandang banteng ya. Itu flashback bagaimana Pak? Apa yang membuat Pak Rudi ini dipercaya partai Pak? Ya jadi mungkin loh ya, karena yang menilai, yang berhak menilai saya kan Mbak Mega dan semua teman-teman. Saya ini biarpun miskin, tapi saya punya prinsip miskin harta berkah, miskin mental musibah. Dan saya menjadi ketua DPC, mental saya bukan mental bidak catur yang lain kecuali bidak pion. Karena pion ini adalah pejuang idealis on the track nasionalis. Itu tulisan pion. Nah, sehingga dengan saya dipercaya itu kan yang menilai ke sana, dari sana. Saya sejak tahun 77 sampai sekarang saya itu menjadi ketua DPC 5 periode. Mungkin yang lainnya berapa periode tumbang, saya 5 periode, dan kemarin sebetulnya saya sudah minta berhenti, namun karena keinginan Mbak Mega lagi saya minta untuk mengawal Solo, akhirnya saya ditetapkan lagi menjadi ketua DPC 2020-2025. Namun karena kepercayaan ini amanah yang diberikan oleh Mbak Mega, ya mesti harus saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga dengan komitmen yang sekarang ini saya lakukan, bahwa saya terus akan berjuang untuk membesarkan partai, tetapi dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan dengan potensi yang ada itu yang kita kembangkan, dan sehingga PDI Perjuangan bisa mencapai 30 kursi ini hanya karena saya 5 mantap aja. Mantap kejujuran, mantap kedisiplinan, mantap pelayanan seperti ini tadi saya melayani. Mantap organisasi dan mantap gotong royong. Nah, mungkin ya dari situ Mbak Mega mau mempercayakan saya sampai ke 5 kalinya. Dan saya selalu bicara dengan teman-teman itu lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam melayani. Jadi saya tidak pernah apa yang saya dapatkan dari partai atau apa yang saya dapatkan dari masyarakat, namun lebih pada apa yang saya berikan pada partai dan masyarakat. Itu aja. Tapi awalnya dulu Pak Rudi itu masuk ke PDIP itu Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah mulai dari ranting? Ya, saya dari anggota tahun 77 saya jadi anggota. Tahun 82 saya menjadi pengurus Ban Kordes, pembantu komisaris desa. Lantas 87 saya menjadi Komdes, komisaris desa. 92 saya jadi sekretaris PAC. 96 saya menjadi ketua PAC. Tahun 2000 saya menjadi ketua DPC sampai sekarang. Berarti dari tahun 77 Pak ya? Makanya dari tahun 77 ya, kira-kira sampai hari ini ya, sudah hitung sendiri. Ya, memang bukan kaleng-kaleng itu maksudnya. Dan waktu zaman kekuasaan Orde Baru kan PDI ini kan termasuk KLMT, kecil lemah miskin tertindas. Nah, sehingga kalau kita konsolidasi itu paling konsolidasi orang lebih dari, tidak bisa lebih dari 20. Namun kita keliling terus, hujan pun kita bawa kotak. Kotak itu nanti ada yang menyumbang Rp1.000, Rp100 kita kumpulkan hanya untuk perjuangan partai. Iya, tidak ada untuk kepentingan pengurus, enggak ada. Ya. Dan saya selalu keterbukaan, terbuka untuk melayani masyarakat itu sangat-sangat kami buka lebar-lebar, sehingga tidak ada hal-hal yang saya sembunyikan. Tapi apa alasan Pak Rudi sehingga bisa totalitas di partai politik itu Pak? Apakah dari semenjak Pak Rudi gabung itu sudah, wah kalau saya masuk partai mungkin saya akan saya tidak punya pemikiran apa, itu. Alasan dulu itu alasan apa, saya ingin memperjuangkan KLMT tadi. Karena sejak usia 8 tahun itu sudah menikmati ketertindasan. Bapak saya meninggal, saya usia 8 tahun, belum ada 7 hari saya sudah diusir dari Magersari. Bawa ke sini dengan ibu saya yang jumlah putranya 13, yang menghidupi seorang janda dengan hasil pensiun bapak saya selaku masinis kereta api. Kalau dulu juru rem lah gitu aja, terus pensiunnya naik tingkat menjadi masinis.
itu suka duka di situ lebih banyak dukanya. Karena memang dari perasaan Pak Rudi pengalaman hidup susah itu gitu yang Pak ya. itu, ya. Hidup Nah, dari akhirnya situlah saya ingin memperjuangkan rakyat kecil. Termasuk yang hasil ini, depan ini. Ini kan termasuk KLMT yang tahun 91 saya perjuangkan untuk bisa mempunyai rumah sendiri-sendiri dan sekarang sudah sertifikat. Nah, makanya pengalaman hidup saya ini jangan sampai dirasakan oleh anak-anak sekarang. Itu prinsip yang saya pegang untuk melayani masyarakat. Nah, sikapnya ya sikap saya dengan masyarakat, Anda pasor nggak ada jarak. Karena saya punya sikap duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.